Ketua DPD Jabar LSM KCBI soroti pabrik di Gebang beroperasi tanpa PBG dan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, 6 pabrik di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, diduga beroperasi tanpa mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Temuan ini mencuat dalam audiensi antara Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia atau KCBI Provinsi Jawa Barat dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimkam Gebang. Ketua LSM KCBI DPD Jawa Barat, Doni Suroto Kusnadi, menegaskan bahwa keberadaan pabrik-pabrik tersebut melanggar regulasi perizinan yang berlaku. Ada sekitar 6 perusahaan yang belum memiliki PBG, tetapi sudah beroperasi. Ini jelas tidak sesuai aturan, sehingga perlu tindakan tegas dari pihak berwenang, ujar Doni dalam audiensi yang digelar Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Menurutnya, beberapa pabrik di Kecamatan Gebang sudah dalam tahap pembangunan, sementara yang lain telah memulai produksi meski belum memenuhi syarat administrasi. Kami mendukung investasi, tetapi izin harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha berjalan, tambahnya. Selain persoalan perizinan, LSM KCBI juga menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Sejumlah perusahaan dituding tidak membayar upah sesuai upah minimum regional atau UMR serta menerapkan jam kerja di atas batas yang ditetapkan. Kami menerima laporan bahwa beberapa perusahaan tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk soal jam kerja dan hak pekerja, ungkap Doni. Menanggapi hal ini, perwakilan PT Chengda Tech Indonesia, Reni, menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses pengurusan PBG. Ia juga membantah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, seraya menyarankan agar perihal upah ditanyakan langsung kepada pekerja. Kami memastikan semua aturan perizinan dan ketenagakerjaan diikuti sesuai regulasi yang berlaku, ujarnya. Camat Gebang, Iman Santoso, membenarkan bahwa beberapa pabrik di wilayahnya belum memiliki PBG meskipun sudah beroperasi. Kami sudah menanyakan hal ini ke Komisi DPRD Kabupaten Cirebon, dan dari informasi yang kami dapat, pengurusan PBG kini menjadi kewenangan pusat, jelasnya. Menurut Iman, sistem perizinan yang terpusat di Jakarta menyebabkan antrean panjang, sehingga banyak perusahaan masih menunggu proses perizinan. Ia pun mengusulkan agar kewenangan pengurusan PBG dapat dikembalikan ke tingkat provinsi atau kabupaten agar prosesnya lebih cepat. Pihak kecamatan berharap permasalahan ini segera mendapat solusi yang menguntungkan semua pihak, baik investor, pemerintah, maupun masyarakat. Kami mengapresiasi diskusi antara LSM, Forkopimkam, dan perusahaan. Kami berharap aturan tetap ditegakkan, tetapi juga ada jalan tengah agar industri tetap bisa berkembang dengan baik, pungkas Iman. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Saya tidak tahu, nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Di sini perusahaan kami bergerak bukan di bidang printing, Pak, tapi kayak semacam sablon, bukan sablon, di bagian pewarnaannya, gitu, pewarnaannya. Jadi kami receive dari Long Reach, komponen dari Long Reach, lalu kami bikin pewarnaan. Dan itu kami pun bekerja sama dengan PT Tire 3 ya, untuk mengangkut limbah kami, karena di sini kami belum ada tersedia B3 untuk kami musnahkan sendiri. Karena di sini kami tidak memiliki hanya drum, kami tukar balik dengan misalnya kami membeli cairan, kami tukar, begitu satu. Kedua, kayak can-can, kayak jerigen begitu, itu kami sudah ada yang nampung. Jadi setiap bulan ada berapa, kami sudah ada penadahnya itu, dan itu ada SK-nya segala macam ya. Jadi kalau untuk masalah limbah, kalau menurut prosedur kami sudah ikuti itu. Dan kalau bicara tentang UMR, tentang
upah kami juga sudah ikut. Bapak silakan check in ke perusahaan kami untuk bisa kami bicara, untuk bisa kami utarakan apa yang ada di perusahaan kami. Seperti itu. Jadi karena saya datangnya terlambat, jadi materi tadi yang disampaikan itu agak setengah. Enggak, aku nggak terlambat, aku masih kesini. Iya, jadi untuk itu kami jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini harus ada konsekuensi dari pihak perusahaan terhadap pekerja yang melebihi pekerjaan yang harus dilakukan. Jam kerja yang dilakukan itu antara 5 jam sampai 7 jam. Kalau 6 jam sampai 7 jam kerja, makanya kami menuntut adanya kompensasi terhadap pekerja yang melakukan tapi melebihi jam kerjanya. Tadi dari informasi yang kami dapat, yang tadinya 4,8 milik satu perusahaan ternyata berpecah jadi 6 perusahaan, dan di dalam 6 perusahaan